Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ma min qaumin ya'malu bihim bil ma'asi hum agharru wa aktsaru mimman la ya'maluna thumma lam yughayyiruhu illa ammahumullahu bi'iqab. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curah limpahkan kepada kita dan kepada bangsa Indonesia ini. Semoga kita dan segenap bangsa Indonesia senantiasa pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita dan kepada bangsa ini. Saudaraku seiman, tentu tak kalah pentingnya mari kita senantiasa mengisi ruang kehidupan kita yang tersisa ini untuk senantiasa menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita menyadari akan tanggung jawab besar kita atas keluarga kita, hendaklah kita senantiasa juga terus menyerukan kepada keluarga kita, mendakwahkan kepada keluarga kita, mengajak keluarga kita untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang oleh sebab ketakwaan kita, ketakwaan keluarga kita, semoga Allah memberikan kemuliaan kita dan keluarga kita di sisinya kelak. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, tauladan kehidupan kita dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengar perkataan-perkataan yang keluar
Di antaranya adalah mengharap agar hidup kita barokah, mengharap umur kita barokah, mengharap rezeki kita barokah, mengharap keluarga kita adalah keluarga barokah. Bahkan juga kita berharap agar masyarakat kita adalah masyarakat barokah. Lebih besar dari itu, kita pun juga berharap agar bangsa kita, negeri kita adalah negeri yang barokah. Saudaraku seiman, tentu harapan itu adalah harapan yang benar. Hanya karena keberkahan yang ada dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang barokah sajalah, yang kelak akan menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba yang berbahagia kelak di akhirat. Kenapa demikian saudaraku? Karena ketika kehidupan kita adalah kehidupan yang barokah, maka tentu maknanya adalah kehidupan kita yang senantiasa dari waktu ke waktu bertambah kebaikan kita. Bertambah kebaikan bangsa ini dalam makna yang lebih khas adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya ketaatan bangsa ini kepada Al-Khaliq yang menciptakan jagat raya ini. Oleh sebab itu ketika keberkahan itu kita meraihnya, maka karena bertambah ketaatan kita kepada Allah Jalla wa Ala, maka tentu saja itulah yang akan menghantarkan kita menggapai kebahagiaan di akhirat. Saudaraku seiman jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh harapan kita agar negeri ini adalah negeri yang barokah. Sesungguhnya negeri ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan anugerah dibukakannya pintu barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua alasan yang khatib hendak kemukakan potensi yang ada pada bangsa ini. Yang pertama adalah bangsa ini mayoritas adalah orang Islam. Maka ketika mayoritas orang Islam husnudzonnya, berbaik sangkanya adalah bangsa ini dihuni oleh mayoritas orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua alasan potensi untuk mendapatkan keberkahan adalah keadaan alam Indonesia yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Itulah gambaran negeri kita. Namun saudaraku seiman, mari kita lihat apakah potensi yang ada pada anak bangsa ini kemudian benar-benar menghantarkan bangsa ini akan dibukakan pintu barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, di dalam ayat ini terkandung janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah penduduk negeri, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang artinya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Bersyukur kita penduduk negeri Indonesia ini mayoritas muslim, yang tentu saja harusnya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang oleh sebab keimanan mereka, ketakwaan mereka itulah Allah berjanji la fatahna alaihim barakatin, maka kami akan bukakan pintu barakah minas sama'i wal ard,
dari langit dan dari bumi. Saudaraku seiman, tentu Allah tidaklah akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Namun mari saudaraku seiman, syarat untuk Allah membukakan pintu barokah dari langit dan bumi, apakah terpenuhi oleh bangsa ini? Maka itu yang harus menjadi evaluasi diri kita. Saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan yang macam apa yang menjadi tolak ukur bagi kita agar bangsa ini benar-benar dibukakan pintu barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu dalam kesempatan yang singkat ini, khatib hendak mengingatkan dengan satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengukur apakah bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, yang mereka mestinya beriman kepada Allah, terpenuhi syarat keimanannya yang ditetapkan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat yang ke-51 ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat An-Nur ayat ke-51, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Allah Jalla wa Ala menyatakan, hanyalah ucapan, hanyalah ungkapan, hanyalah sambutan orang-orang yang beriman itu, idza du'u ila Allah wa rasulih, apabila diserukan, apabila diajak untuk menuju Allah dan Rasulnya, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk taat atas aturan-aturan Allah dan Rasulnya yang ada di dalam kitabullah, Al-Quran dan As-Sunnah, liyahkuma bainahum, agar Rasulullah menetapkan, menyelesaikan segala permasalahan di antara mereka. Maka jawaban sikap orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Saudaraku seiman, mari kita renungkan, apakah benar bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas orang Islam yang harusnya beriman, yang jawaban mereka hanyalah sami'na wa ata'na, ketika diajak untuk berhukum dengan hukumnya Allah, apa sudah terwujud? Saudaraku seiman, mari kita membayangkan bagaimana ketika sebuah daulah dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu apa yang diberlakukan oleh Rasulullah dalam tatanan kehidupan masyarakat yang dipimpinnya tak lain tentu saja menggunakan aturan-aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau dakwahkan, yang beliau ajarkan kepada masyarakat. Tentu saudaraku sekalian, tidak hanya berkaitan dengan ibadah mahdhah, pun juga berkaitan dengan ibadah ghairu mahdhah. Muamalahnya diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita melihat, apakah bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam ini sudah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Yang utama adalah tentu saja misi kenabian, ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut adalah sesuatu apapun bentuknya yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taghut adalah bentuk kemusyrikan. Maka mari kita tanya, apakah benar bahwa di Indonesia ini kaum muslimin betul-betul sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua aspek kehidupan dan kemudian menghilangkan berbagai bentuk kemusyrikan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Termasuk tentu saja saudaraku seiman, aturan-aturan Allah yang lainnya banyak. Apakah di Indonesia ini juga sudah diberantas tentang riba? Apakah sudah diberantas dengan sepenuh hati tentang adanya berbagai bentuk kedoliman dan kemaksiatan di negeri ini? Maka saudaraku seiman, jawabannya pasti kita akan sama. Negeri kita masih jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawaban orang yang beriman sami'na wa ata'na masih jauh diwujudkan oleh bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini. Saudaraku seiman, kemudian syarat yang kedua adalah wattaqau. Bangsa itu, ahlul qura itu, penduduk negeri itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Prototipe kaum yang bertakwa itu seperti apa? Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini yang dimaksud adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Maka dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk kehidupan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka oleh sebab itu, mari kita evaluasi diri. Apakah benar kaum muslimin Indonesia yang mengaku bertakwa sudah mengatur seluruh aspek kehidupannya, aspek kehidupan pribadinya, aspek kehidupan keluarganya, aspek kehidupan masyarakatnya? Apakah sudah murni berpetunjukkan Al-Quranul Karim? Sama dengan sami'na wa ata'na. Aturan hudan bagi orang yang bertakwa, aturan-aturan Allah yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran ternyata masih banyak yang belum dilaksanakan oleh kaum muslimin bangsa Indonesia yang mengaku bertakwa. Hanya sekedar contoh saudaraku, sudah 78 tahun bangsa ini kemerdekaannya. Tetapi lihat, apakah hukum-hukum hudud, hukum-hukum pidana yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran berlaku di negeri ini? Ternyata belum. Hukum potong tangan tak berlaku di negeri ini. Hukum kisos tak berlaku di negeri ini. Hukum rajam tak berlaku di negeri ini. Pantas kalau kemudian kemaksiatan merajalela, kejahatan merajalela di negeri ini, karena hukum-hukum hudud Allah tidak disambut dengan sami'na wa ata'na. Hukum-hukum itu tidak dijadikan sebagai acuan dalam bermasyarakat. Saudaraku seiman, ini adalah PR buat kita semuanya. Namun sebagai obat, saudaraku seiman, ada hukum-hukum Allah yang memang bisa dijalankan secara pribadi. Tetapi ada juga hukum-hukum Allah yang pelaksanaannya harus melalui penguasa. Tetapi dua-dua model hukum ini secara pribadi orang Islam, secara pribadi orang yang beriman, orang yang bertakwa harus meyakini bahwa itu benar. Contoh, hukum potong tangan itu pasti benar. Ada di dalam surat Al-Maidah ayat 38. Maka setiap pribadi orang yang beriman harus meyakini bahwa hukum potong tangan itulah yang paling benar dibandingkan hukum penjara. Saudaraku seiman, tentu pelaksanaannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman, maka bagi pribadi kita terhadap hukum-hukum yang pelaksanaannya oleh penguasa, maka kita cukup berhenti pada keyakinan bahwa hukum Allah itu pasti benar. Namun jika ada perseorangan yang dia terlibat menganggap hukum lain selain hukum Allah itu lebih baik, maka sesungguhnya keimanannya batal. Saudaraku seiman, maka ini penting bagi kita untuk menyelamatkan diri kita agar kita tak melibatkan diri untuk meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik, maka itu adalah kekufuran. Saudaraku seiman, saudaraku seiman, akhirnya membangun negeri kita yang sudah berusia 78 tahun merdeka ini, mari kita punya semangat
untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam dengan cara yang baik, tentu cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah tentang kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr fastabiqul khairat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Saudaraku seiman, surat Al-A'raf ayat 96, kandungan yang kedua tentang ancaman Allah. Ketika Allah menetapkan syarat terbukanya pintu barokah, yaitu beriman dan bertakwa. Kemudian Allah membongkar keadaan sebuah anak bangsa. Siapapun dia, tidak selalu Indonesia. Allah menyatakan walakin kadzabu, dan akan tetapi penduduk negeri itu justru mendustai ayat-ayat Allah, mendustai aturan-aturan Allah, nggak suka dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini akan menjadikan asbab berlakunya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami seksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu mendustakan ayat-ayat Allah. Saudaraku seiman, siapa yang berperan lebih dominan dalam penghancuran menjadi asbab hancurnya sebuah negeri? Maka sebuah ayat yang mulia di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-16, Allah menyatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dalam ayat ini Allah menyatakan yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka Allah akan munculkan asbabnya lebih dulu. Apa bentuknya? Amarna mutrafiha. Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidupnya mewah. Orang-orang yang hidupnya mewah dalam satu negeri adalah orang-orang yang mempunyai jabatan di negeri itu dan orang-orang yang berusahanya sukses, tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tunduk, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amarna mutrafiha. Diperintahkan kepada mereka orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk taat kepada Allah, tetapi kemudian Allah menyatakan fafasaqu fiha, diperintahkan untuk taat kepada Allah, ternyata orang-orang yang hidup mewah itu justru melakukan tindakan-tindakan fasik, tindakan-tindakan berdosa di negeri itu. Maka kemudian Allah melaksanakan ancamannya, fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarna tadmira. Maka kami berlakukan perkataan kami dan kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku seiman, hancurnya sebuah negeri tidak harus luluh lantaknya bangunan, tetapi yang paling tidak dirasakan oleh sebuah bangsa, ketika bangsa itu diluluh lantakkan oleh Allah, peradabannya semakin hancur, moralitasnya semakin hancur, mereka tidak merasa dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena tampak zahir mereka sukses dalam masalah dunianya.
Maka saudaraku seiman, Rasulullah SAW sudah mengingatkan dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dari Jarir, "Ma min qaumin ya'malu bihim bil ma'asi hum agharru wa aktsaru mimman la ya'maluna thumma lam yughayyiruhu illa ammahumullahu bi'iqab." Atau kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada satu kaum yang ketika sebagian besarnya kaum itu lebih terperdaya untuk melakukan kemaksiatan dibandingkan dengan tidak melakukan. Artinya orang yang bermaksiat, orang yang berbuat zalim lebih banyak daripada yang soleh. Maka kemudian mereka mempunyai sikap apatis, tidak mau merubah kezaliman itu, tidak mau mencegah kemaksiatan itu, tidak mau merubahnya. Apa yang akan terjadi? Melainkan Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang secara menyeluruh. Sebagaimana juga Ummu Salamah pernah menyampaikan, "Idza dhaharul ma'asi fi ummati," ini perkataan Rasulullah kepada Ummu Salamah. "Idza dhaharul ma'asi fi ummati," apabila telah terlihat kemaksiatan merajalela di tengah-tengah umatku, ammahumullahu bi'adzabin min indihi, maka Allah akan turunkan azab di tengah-tengah mereka. Maka kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah pada saat itu tidak ada lagi orang yang saleh?" Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Ada, masih ada orang-orang yang saleh." Kemudian Ummu Salamah mengejar dengan pertanyaan berikutnya, apa yang diperbuat oleh Allah terhadap orang-orang yang saleh? Maka Rasulullah memberikan jawaban yang lebih menggetarkan hati kita. Kepada mereka, kepada orang-orang yang saleh itu juga akan ditimpakan bencana bersama-sama dengan orang yang berbuat maksiat. Dan kemudian di hadapan Allah, orang-orang yang saleh itu mendapatkan pengampunan dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, ini persis seperti yang diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25. "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Peliharalah dirimu dari siksaan, dari azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja. Di antara kamu, ketahuilah bahwa Allah Maha keras hukumannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kita dan keluarga kita, dan kesolehan kita juga keluarga kita. Sehingga kalaulah saudaraku seiman, ancaman Allah itu harus terjadi, dan kita memohon jangan sampai terjadi di negeri ini. Tapi kalaulah terjadi, terjaganya iman, takwa dan kesolehan kita, insya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita dan keluarga kita. Akhirnya marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang kita mohonkan diijabah oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlul ibadah wa ahlul Qur'an wa ahlul taqwa wa ahlul jihad fi sabilika wa ahlul jannah wa la taj'alna wa iyyahu min ahlil dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina. Rabbana la taj'al musibatana fi dinina. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin wal muslimin fi kulli makan wa zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salata wa la dzikrullahi akbar.